Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Coach Prim yang baik, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua pada kesempatan kali ini. Semoga selalu dalam keadaan positif dan bahagia. Kali ini saya akan sharing kepada kalian sebuah topik yang sangat menarik. Let's check it out. Selalu happening sebuah vocabulary ya, atau kosakata yang namanya pelakor. Wah, itu luar biasa banget, Kak. Di mana-mana pelakor itu selalu menjadi pembahasan. Pelakor ada di berita-berita infotainment yang si artis ini bercerai karena pelakor, ada pejabat ini digerebek oleh istrinya sedang bersama pelakor dan sebagainya. Bahkan mungkin kejadian-kejadian ini juga terjadi di kehidupan orang-orang di sekitarnya teman-teman. Nah, itu yang membuat saya menjadi cukup tertarik pada kali ini akan mengangkat topik ini sebagai sesuatu yang ingin saya sharing ke teman-teman semua. Tapi guys, ada sesuatu hal yang saya mau sampaikan ke kalian semua. Bahwa kalau menurut saya sih, kalian boleh setuju, boleh enggak, terserah kalian. Tapi ini menurut saya. Kalau menurut saya, yang namanya pelakor itu sejatinya tidak pernah ada. Di dunia ini itu nggak ada yang namanya pelakor. Dari pengamatan dan riset sederhana yang saya lakukan kepada klien saya dan juga orang-orang dekat saya, tentang alasan kenapa sih mereka berselingkuh, ya, terutama laki-laki. Nah, alasannya tuh macam-macam. Mulai dari jenuh, sekadar mencari variasi, pasangannya dianggap tidak bisa menjadi pendengar yang baik, komunikasi yang sudah nggak lagi enak, nggak lagi baik, pasangan yang udah nggak bisa bikin nyaman, masalah ekonomi, sampai urusan performa di tempat tidur. It's so complicated, guys. Dalam kesempatan kali ini saya tidak ingin mengatakan bahwa saya memaklumi hal itu semua. Apapun yang namanya berselingkuh itu udah pasti salah ya. Apapun yang namanya berselingkuh itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, nanti kita akan bahas khusus mengenai materi selingkuh ini. Tapi yang pada kesempatan sharing kali ini yang ingin saya fokuskan adalah pada kosakata pelakor atau istilahnya perebut laki orang. Nah, menurut saya, I think istilah ini tuh a little bit unfair. Ini adalah sebuah istilah yang menurut saya nggak fair, seolah-olah bahwa perempuan itu yang merebut suamimu, oke? Karena pelakor perebut laki orang, si perempuan itu yang merebut, sementara si laki-laki hanyalah sebagai pihak pasif yang tergoda. Tapi apakah benarkah demikian? Teman-temanku perempuan yang luar biasa, apapun alasannya yang namanya suami kita berselingkuh, itu pasti sakit. Ya, pasti kita sedih, kita marah, kita kecewa. Tapi coba deh kalian pikir-pikir lagi sebelum menjudge si perempuannya itu penggoda dan suamimu hanya tergoda. Coba pikir-pikir lagi, karena berdasarkan dari riset sederhana yang saya lakukan, dari wawancara ke orang-orang yang merupakan pelaku, dari kejadian teman-teman di sekitar saya, dalam banyak kasus yang saya temui justru suamimu lah troublemaker-nya. Oke? Satu hal yang harus kalian ingat bahwa laki-laki itu punya jiwa petualang. Laki-laki senang sekali menaklukkan sesuatu. Tolong catat itu. Seorang perempuan, entah statusnya dia single, dia istri orang, atau dia single parents, yang tadinya adem ayem, tidak ada niat selingkuh dengan suamimu, tapi terus dipepet, terus dikasih perhatian sampai hal-hal detail, ya. Suamimu jadi pelindung buat dia ketika dia membutuhkannya. Suamimu itu harus kalian tahu loh ya, ladies, bahwa laki-laki itu akan melakukan apapun untuk memenuhi hasrat penakluknya. Itu yang harus kalian ingat. Dan ingat ya, yang namanya cewek di belahan bumi manapun, selama judulnya masih cewek, di belahan bumi manapun namanya perempuan tuh pasti baperan. Perempuan mana sih yang gak meleleh ketika mendapat perlakuan seperti seorang ratu?
Yang tadinya nggak berniat, diperhatiin, ditelepon, di chat, ya udah makan atau belum, gimana hari ini, apa kabar, dikasih perhatian-perhatian, diajak makan siang, dan sebagainya, sampai akhirnya mereka bisa company each other, ngobrol hati ke hati. Mereka begitu menikmati kebersamaan mereka dan membiarkan waktu membawa mereka semakin dalam. Oke? So complicated. Apapun itu, saya ingin mengatakan ke kalian semua bahwa yang namanya pelakor itu sejatinya nggak pernah ada, teman-teman. Pelakor itu menurut saya hanyalah sebuah ciptaan budaya patriarki untuk mendiskreditkan perempuan. Tanpa maksud membenarkan tindakan mereka, semoga ini bisa kalian pahami ya, supaya kalian bisa sedikit lebih fair. Istilah pelakor itu menurut saya nggak melulu tepat, karena banyak sekali di dalam kasus-kasus terjadi perselingkuhan, justru penggodanya adalah seorang laki-laki. Justru penggodanya adalah suami Anda mungkin, yang mati-matian berusaha merebut hati perempuan lain. Jadi dalam hal ini adalah murni sebuah kesalahan bersama. Not only si pelakor yang kalian sebut pelakor itu, ini adalah sebuah proyek bersama. Perselingkuhan adalah sebuah proyek bersama. Tidak akan mungkin ada perselingkuhan kalau tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ini bukan Ini bukan kekerasan seksual, ini bukan pemerkosaan, tapi ini adalah sebuah kesepakatan bersama. Sebuah proyek bersama. Sehingga rasanya nggak fair kalau kesalahan itu hanya melulu ada di ceweknya, gitu ya. Jika ini terjadi di pernikahan kalian, jika ternyata misalnya auzubillah min zalik, tapi terjadi entah pacar kalian atau suami kalian selingkuh, pilihannya apa? Apakah kalian tetap ingin bertahan atau mengakhiri? Ya kalau dalam hal ini saya menyerahkan kepada kamu aja, karena kan kamu yang jalanin, kamu yang tahu rasanya. Namun satu hal yang harus para ladies di sini sadari bahwa yang betul-betul murahan di dalam kasus ini adalah suamimu. Coba ladies bayangkan, ya, dia sudah bersamamu, mungkin dia sudah punya anak dari kamu, mengarungi bahtera denganmu. Kalian berkomitmen atas nama Tuhan untuk sehidup dan sesurga, berjanji atas nama Tuhan untuk saat-saat terburuk dan terbaik. Tetapi dia secara aktif menggoda perempuan lain. So, I want to tell you in this case, your husband is the real bitch in this case. Ya, apalagi kalau yang digoda istri orang, itu udah jadi double banget gitu ya. Nah, jika terjadi sesuatu hal dalam pernikahan kalian, yang paling bersalah dan harus bertanggung jawab di dalam kasusnya adalah suamimu. Karena yang menikahi, yang mengkhianati sekaligus adalah suamimu. Ya, mari kita fair. Bahwa pelakor tidak pernah ada. Yang ada adalah dua manusia berbeda jenis kelamin yang saling tertarik dan memiliki kesepakatan bersama. Sehingga itu adalah sebuah kesalahan bersama. Mau kalian teruskan pernikahan ini atau kalian akhiri? Tanya hatimu. Kamu yang paling tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi pesan saya ke teman-teman semua pada kesempatan kali ini di sesi sharing positif saya adalah kesetiaan di dalam pernikahan itu sakral. Kesetiaan di dalam sebuah pernikahan itu mahal. Jadi berhentilah berharap mendapatkannya dari orang murahan. Ya. Sekali lagi pilihannya ada dalam dirimu. Berbahagialah dengan apapun pilihanmu. Hidup cuma satu kali. Genggam erat apa yang membuatmu kuat dan bahagia. Lepaskan apa yang membuatmu sedih dan susah. Jadi tanya hatimu. Oke? Demikianlah sesi sharing dari saya pada kesempatan kali ini.
Semoga teman-teman semua selalu dikuatkan. Semoga kita semua selalu menjadi pribadi yang mampu menjaga kesetiaan di dalam pernikahan, karena jiwa yang anggun dan berkelas tidak akan mengkhianati pasangan hidupnya. Stay positive, stay awesome, have a great lovely day. I love you all. Saya Primi Putri Suryatmaja undur diri. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan sesi sharing saya kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dadah!